untuk menyelesaikan S2 saja ya, itu secepat-cepatnya itu 2 tahun itu paling cepat. Jadi saya menyelesaikan S2 di UI itu masuk tahun 2000, selesai 2002. Persis 4 semester. Dan 4 semester itu udah paling jagoan. Kenapa paling jagoan? Karena semester 1, semester 2, semester 3 proposal tesis itu baru pada semester keempat. Tentu orang bertanya ya, karena yang namanya media UI itu kan kredibel ya. Bagaimana dia misalnya? Apakah dia menuliskan sendiri? Apakah benar ia melakukan penelitian sendiri? Kan kacau jadinya dunia akademik kita ya. Jadi dunia akademik kita bisa menjadi dunia pelacuran jadinya ya. Alhamdulillah udah selesai lah tugas saya. Gimana Pak dalam proses penyusunannya? Apakah ada kesulitan? Ya karena saya melakukan studi ya, kajian, jadi pasti tidak bisa diharapkan oleh hanya daftar pustaka. Jadi pasti turun lapangan, analisa, komplikasi aturan regulasi dengan negara-negara lain pembanding. Dan ini kan menyangkut hilirisasi soalnya, hilirisasi nikel. Jadi harus betul-betul lebih detail, kemudian dampak positif negatifnya untuk negara kita, dan harus kita lakukan secara berkeadilan. Dan tidak hanya itu, harus juga Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar dan Menteri SDM hari ini sidang promosi doktor di UI. Kalau ada yang nanya, mungkin nggak sih menyelesaikan studi S3 selama 3 semester di UI? Menurut gua, pengalaman gua sebagai mahasiswa S3 Ilmu Politik di UI, itu sangat tidak mungkin terjadi. Di program S3 Ilmu Politik misalnya, setiap mahasiswa harus mengikuti perkuliahan selama 2 semester. Perkuliahannya dilakukan secara tatap muka di kampus UI Depok. Bahkan kalau ada mahasiswa yang tidak linear dengan ilmu politik, mereka harus mengikuti kelas matrikulasi lagi. Kemudian di semester 3 kita harus menyelesaikan proposal disertasi. Sidang proposal disertasi bukan sidang promosi doktor. Kemudian kita di semester 4 harus melakukan penelitian dan lain sebagainya. Belum lagi kalau di S3 Ilmu Politik, setiap mahasiswa S3 kalau mau menyelesaikan studinya harus melakukan publikasi jurnal Scopus dengan indeks Q3. Biasanya untuk publikasi di jurnal Scopus Q3 itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 6-12 bulan. Kalau di jurusan gua yang udah itu kebanyakan lulusnya itu di atas 4 tahun atau 8 semester. Paling cepat itu pun cuma 3 tahun atau 6 semester. Belum ada yang lulus 3 semester. Intinya, lulus S3 di UI itu sebenarnya susah banget, nggak semudah itu. Tapi perlu diingat, Pak Bahlil Lahadalia ini S3-nya itu di SKSG, Program Studi Kajian Strategik Global. Biasanya orang-orang yang kuliah pasca sarjana di SKSG ini adalah para pejabat. Kalau kata orang, bukan kata gue ini, lulusnya cenderung mudah tapi biaya mahal. Tapi gue pribadi ngucapin selamat kepada Pak Bahlil yang sudah menyelesaikan studi S3-nya daripada doktornya honoris causa ya kan. Tapi dari pihak SKSG juga perlu ngasih penjelasan kenapa Bapak Bahlil bisa lulus S3 di UI dengan secepat itu. Tapi menurut lu wajar gak sih seorang pejabat publik bisa lulus S3 dengan sangat cepat? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, channel yang keren ini, keren jadas ya Sobat RH sekalian. Saya tidak ingin mengucapkan selamat ya atas gelar Dr. Bahlil ya, tetapi hanya ingin menyampaikan berita-berita dan kritik-kritik saja ya. Kan kita selalu mengambil posisi sebagai pengkritik ya. Jadi sekali lagi, ini bukan soal salah dan benar,
soal angle saja. Harus ada orang yang berani mengatakan yang tidak benar atau hal yang agak aneh. Saya ingin membacakan 3 berita dari fenomena Bahlil menjadi doktor. Ya. Ini ada 3 berita. Bahlil Lahadalia hanya kuliah 3 semester, buat jadi doktor di UI. Disertasinya puji Jokowi. Kemudian cuma 1,5 tahun, Menteri Bahlil bakal gelar sidang ujian doktor di UI. Ferry Amsari beri sentilan menyindir. Sudah ya. Kemudian dosen NTU Singapura heran Bahlil selesai doktor di UI 20 bulan dan disertasinya seperti kumpulan berita koran. Ada juga kritik dari Sahganda Nenggolan kalau dia harus menyelesaikan doktornya di UI selama 5 tahun. Bahlil luar biasa ya. Oke, coba kita bacakan dulu ya komentar atau berita-berita ini ya. Bahlil Lahadalia berhasil menyelesaikan studi doktornya di Universitas Indonesia. Rabu dia menjalani sidang terbuka promosi doktor pada Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia. Bahlil memaparkan disertasi berjudul Kebijakan Kelembagaan, Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Luar biasa ya. Ini pengalaman pribadi sendiri jangan-jangan. Atau jangan-jangan menceritakan bisnisnya aja. Sidang promosi Dr. Bahlil dihadiri 2 mantan Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kalla dan Abu Rizal Bakri. Juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Petahana Ketua Umum Partai Golkar itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 8 bulan atau 3 semester untuk menyelesaikan kuliah doktoralnya. Luar biasa ya. Dia terdaftar sebagai mahasiswa program S3 sejak 13 Februari 2023. Namun, di UI ada aturan akademiknya, ini beban studi program dokter Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI adalah 84,52 SKS. Beban tersebut dijadwalkan dapat ditempuh selama 6 semester atau dapat ditempuh paling cepat 4 semester. Terkait hal ini, Kepala Biro Humas UI, Amelita Lucia, menuturkan Bahlil adalah mahasiswa S3 UI di SKSG yang melakukan studi berdasarkan riset. Luar biasa. Masa studi antara 4-10 semester, katanya kepada tribunnews.com pada Rabu. Amelita juga memastikan program studi doktoral Bahlil sudah sesuai dengan peraturan Rektor UI nomor 26 tahun 2022 tentang penyelenggaraan program doktor. Dalam pemaparannya saat sidang promosi, dia membahas kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi yang menguntungkan Cina ya. Mulanya Bahlil menyebut belum ada institusi negara lain yang mewujudkan kebijakan hilirisasi. Dia pun menegaskan sebenarnya kebijakan hilirisasi adalah suatu hal yang pasti akan dilakukan. Namun sambungnya belum ada desain kebijakan pasti yang bisa dijadikan rujukan. Saya bingung, jadi ini apa yang saya kerjakan 5 tahun ini di kabinet. Hilirisasi itu sebenarnya tiba saat suatu hari bakal belum ada by design, jelasnya dikutip dari YouTube Universitas Indonesia. Bahlil pun lantas memuji keberanian Jokowi dengan mengambil kebijakan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia dan dibantu oleh menteri-menteri yang berkaitan di kabinetnya. Dia juga menegaskan belum ada institusi negara manapun yang menerapkan kebijakan hilirisasi SDA layaknya Jokowi. Tunjukkan kepada saya institusi negara apa sekarang yang dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan hilirisasi loh kok. Ini cuma keberanian leadership dari Presiden Jokowi dan menteri-menterinya yang agak nakal termasuk saya, katanya. Luar biasa ya. Bahlil lalu menegaskan dengan adanya disertasi doktoral yang dibuatnya, maka dia berharap agar kebijakan hilirisasi di Indonesia dilakukan secara akademis. Oke. Terkait disertasinya ini, mantan Menteri Investasi Kepala BKPM itu telah meneliti beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang hingga Inggris. Luar biasa ya. Dia lantas mengambil contoh kebijakan Inggris yang melarang ekspor wool pada abad ke-16 sehingga membuat negara tersebut menjadi industri tekstil yang berkembang. Di Korea ini hilirisasi ditangani oleh Menteri Bappenasnya, tapi dia diberikan kewenangannya untuk memberikan insentif termasuk pembiayaan, jelas Bahlil. Namun, Bahlil menilai untuk saat ini
hilirisasi di Indonesia masih memiliki permasalahan. Salah satunya terkait pembiayaan, di mana ketika anggaran sudah tidak ada, maka perusahaan bingung mencari bantuannya. Ini sering sekali yang membuatkan ini disertasi belum S3. Saya dulu ada teman ya, yang kerjanya adalah bikin disertasi orang, dan itu dia sendiri belum S3 itu, tapi dia penulis yang handal gitu ya. Lantas dia berharap agar insentif kepada perusahaan terkait hilirisasi dapat dijadikan kebijakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi sekarang nggak apa-apa karena ada Pak Prabowo yang akan kita mengadu tuturnya. Lebih lanjut, Bahlil berharap agar kebijakan hilirisasi langsung dieksekusi dan dipimpin oleh Presiden RI. Dia tidak ingin ada monopoli di daerah terkait kebijakan hilirisasi ini. Ini adalah contoh dan harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tidak boleh ada presiden-presiden kecil. Dia langsung biar apa, deretnya langsung dan langsung dieksekusi tuturnya. Ya, luar biasa. Kemudian dosen NTU ya, saya mau membacakan ini ya. Dosen NTU Singapura heran Bahlil selesaikan doktor di UI 20 bulan dan disertasinya seperti kumpulan berita koran. Bahlil Lahadalia, ini sebagaimana dimuat di Suara Nasional ya. Bahlil Lahadalia menyelesaikan gelar doktor di Universitas Indonesia UI dalam waktu 20 bulan. Waktu yang cukup singkat untuk meraih gelar doktor menimbulkan banyak pertanyaan, terlebih lagi disertasinya seperti kumpulan koran. How low can you go? Universitas Indonesia, oh I know, as low as permintaan pejabat buat nyelesain S3 dalam waktu 20 bulan. Either he is too brilliant or you are just too stupid to think he is brilliant, kata dosen Nanyang Technological University NTU Singapura Profesor Zulfikar Amir di akun X Twitter Sociotalker Rabu. Zulfikar heran UI bisa meloloskan disertasi Bahlil Lahadalia yang isinya seperti kumpulan koran. Disertasi apaan ini? Universitas Indonesia jangan-jangan cuma kumpulan berita koran dan laporan proyek. Are you seriously an institution of higher learning UI? Paparnya. Kasus Bahlil, kata Zulfikar, menyarankan UI menjadi lembaga kursus yang mudah memberikan sertifikat. I strongly suggest Universitas Indonesia buat ganti status menjadi lembaga kursus, biar lebih pas buat jualan sertifikat. Lupakan world class university, QS 100, etc. Yang penting melayani nafsu pejabat dan dapat cuan, tegasnya. Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik KIP UI, Amelita Lucia, membenarkan Bahlil akan menjalani sidang promosi doktor ya. Beliau mengambil program doktoral by research ya. Ujarnya saat dihubungi Rabu 16 Oktober 2024 dikutip dari Tempo. Dengan program ini Bahlil tak perlu berfokus mengikuti mata kuliah di dalam kelas. Ia bisa memperoleh gelar doktor dengan mengerjakan sebuah penelitian independen, luar biasa. Bahlil akan memperoleh gelar doktornya dengan disertasi tentang tata kelola hilirisasi nikel. Bidang yang selama ini digelutinya baik sebagai Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal maupun Menteri ISDM. Disertasi itu bukan bidang ya, bisnis yang digelutinya barangkali tepatnya, I don't know exactly. Disertasi itu bertajuk Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Bahlil beberapa kali menyampaikan isi disertasi yang ia kerjakan dalam berbagai kesempatan. Dalam penelitian itu, ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat, kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Sabtu 27 Juli 2024. Ya, money talk ya kan. Oke, coba ini apa kata Ferry Amsari ya. Cuma 1,5 tahun Menteri Bahlil bakal gelar sidang ujian doktor di UI. Ferry Amsari beri sentilan menyindir. Luar biasa karena Ferry sampai sekarang dia belum kuliah doktor ya. Kabar mengejutkan datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Pasalnya Bahlil disebut akan melakukan sidang terbuka promosi doktor, itu lewat tadi ya sudah ya. Normalnya untuk menempuh jenjang S3 biasanya mahasiswa akan menghabiskan waktu setidaknya 3 tahun. Namun Bahlil menjalani masa kuliahnya hanya selama 18 bulan atau jika disebutkan dengan tahun maka lama Bahlil mengampu S3 adalah 1,5 tahun saja. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim About Malang pada laman PDDikti Kemendikbud.go.id, Bahlil tercatat menjadi mahasiswa S3 di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia pada 13 Februari 2023. Mengetahui keanehan ini, penggiat politik yang juga akademisi Ferry Amsari pun memberikan komentar. Ferry Amsari merasa tidak habis pikir dengan ulah publik figur yang kini sering mendapatkan skandal dalam dunia pendidikan. Selain itu, Ferry Amsari juga menyebut jika hal ini bisa saja terjadi karena adanya konflik kepentingan. Hal ini pun ia tuangkan pada unggah akun Instagram miliknya, @ferryamsari, dengan mengunggah undangan dari sidang terbuka milik Bahlil. Di Republik Nganu, bin Nganu, binti Nganu, hal-hal seperti ini tidak dikenal sebagai konflik kepentingan, tulis Ferry Amsari. Jadi harusnya pejabat itu jangan sekolah S3. Pejabat sekolah S3 gimana caranya? Berarti dia nyolong waktu untuk mengerjakan anunya. Oh enggak, saya enggak ngerjakan sendiri, saya dibantu orang lain. Nah, orang lain yang berarti yang patut dapat gelar doktornya ya. Dan yang jangan-jangan yang paling membuat miris itu jangan-jangan ngarang pun tidak bisa, kan kacau misalnya. Bikin tulisan pun tidak bisa. Kan harus dites juga itu apakah betul bisa menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak, kan begitu. Ya, apalah di Indonesia ini ya. Justru banyak doktor tapi tidak produktif. Profesor tidak produktif. Karena kenapa? Ya profesor doktornya banyak pejabat. Ya, pejabat jadi anggota DPR tiba-tiba bisa doktor. Jadi menteri tiba-tiba bisa profesor. Loh, orang yang mengabdi di kampus itu malah nggak dapat gelar apa-apa. Atau kalau mendapatkan gelar lama prosesnya. Karena saya tahu dulu ada teman saya di UI bolak-balik, nggak selesai-selesai. Akhirnya nyerah sendiri. Ini nggak perlu bolak-balik. Jadi sobat era sekalian, untuk menyelesaikan S2 saja, ya, itu secepat-cepatnya itu 2 tahun itu paling cepat. Jadi saya menyelesaikan S2 di UI itu masuk tahun 2000, selesai 2002. Persis 4 semester. Dan 4 semester itu udah paling jagoan. Kenapa paling jagoan? Karena semester 1, semester 2, semester 3, proposal tesis itu baru pada semester keempat. Karena 3 semester itu harus selesai kuliahnya. Nah, pada semester keempat itulah saya ngebut dan akhirnya selesai tesisnya. Ya. Tesis yang dibuat sendiri tentunya ya. Bukan dibuatkan orang lain ya. Paling tidak dalam hal menulisnya kita punya ide gagasan sendiri yang kalaupun ada orang lain bantu data dan lain sebagainya, tapi semuanya kontrolnya di kita. Kenapa begitu? Karena ya kita mampu menulis gitu. Menulis itu udah menjadi kebiasaan sejak lama ya. Karena itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah waktunya sesungguhnya. Saya membayangkan ya dalam waktu kita ketat bekerja bisa menggarap disertasi itu hebat sekali. Jadi jangan-jangan menteri ini nggak kerja. Kok bisa ya seorang menteri yang sibuknya minta ampun, kemudian ada gonjang-ganjing menjadi ketua umum partai pula, bisa menyelesaikan disertasi dalam 1,5 tahun. How come? Tapi ya nggak apa-apa juga sih ya. Nanti dibilang iri lagi kita ya. Dasar buzzer. Buzzer selalu bilang begitu, ini iri ya. Padahal kita kan this is a normal question. How come ya? Mungkin dia punya istilahnya? Punya kiat yang biasa di luar biasa gitu ya. Begini sobat semuanya ya. Kalau kita mau membongkar sebuah fakta, kita harus punya data primer sendiri ya. Nah, data primer tersebut ya harus dari sumber yang
otoritatif. Nah, biasanya yang paling enak tuh di bidang ekonomi. Karena di bidang ekonomi itu sumbernya terkuantifikasi secara baik. Beda sama hukum dan politik. Hukum dan politik itu gosip. Biasanya hidup dari gosip, ya, seperti Denny Indrayana misalnya spill soal putusan MK dan lain sebagainya. Ketika dia berubah, dia dianggap wah dia mendengarkan gosip. Beda sama fakta di bidang ekonomi. Fakta di bidang ekonomi itu data dan fakta itu nggak bisa diubah. Contoh, misalnya ekspor nikel ya yang dikatakan Faisal Basri. Nah, itu nggak bisa disanggah karena itu berdasarkan fakta. Jadi ada perbedaan ya kalau kita melakukan hal politik dan ekonomi. Karena politik itu justru sesuatu yang bisa berubah datanya, bisa dibantah belakangan ya. Tentu orang bertanya ya, karena yang namanya media UI itu kan kredibel ya. Bagaimana dia misalnya? Apakah dia menuliskan sendiri? Apakah benar ia melakukan penelitian sendiri? Kan kacau jadinya dunia akademik kita ya. Jadi dunia akademik kita bisa menjadi dunia pelacuran jadinya ya. Kan kita ingin segala sesuatu itu berjalan secara normal, bukan berjalan tidak normal ya. Tapi by the way ya sudah terakhir kita ucapkan selamat lah. Yang penting sudah doktor. Sudah doktor, sudah ketua umum partai politik, menteri pula ya. He is very powerful ya. People atau powerful person right now ya. Itu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.